Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMA ini. Nah, untuk konsep inti budaya positif yang kemarin sudah saya pelajari dan insya Allah akan saya sebarkan kepada guru-guru di SD Paruspika, yaitu ada 8. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiganya ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelimanya ada kebutuhan dasar. Yang keenamnya posisi kontrol restitusi. Yang ketujuhnya ada keyakinan kelas. Dan yang kedelapannya ada segitiga restitusi. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru di sini adalah pembelajaran merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid dan berdiferensiasi dengan kebutuhan sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di mana di masa depan nanti sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keduanya berkebudayaan global. Yang ketiganya gotong royong. Yang keempatnya kreatif. Yang kelimanya bernalar kritis. Dan yang keenamnya adalah mandiri. Nah, paradigma perubahan kepalan tangan. Nah, dalam perubahan paradigma ini kita langsung praktek coba ya, nanti kita bisa terapkan kepada anak-anak di kita. Aduh. Kita
Aduh nggak ada uang. Dengan Melayu. Bu, ayo dong Bu. Udah bisa SKPD 100 lembar. Masya Allah. Ini sih paling SKPD. Tuh kan jangan. Apa harus berguling-guling dulu? Ada ini ada SK P3K, SK sertifikasi. Ada uang 5 miliar. Siapa tadi? Nah, kenapa bisa mempertahankan sekuat itu? Nah, kalau yang masih apa sih menutup itu berarti kita sudah bisa mengontrol gitu. Jadi kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, paradigma perubahan nilai kontrol. Nah, di sini ya ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang ketiga, yang keduanya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiganya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, setelah kita mempelajari tadi, jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada peserta didik. Kita harus berusaha memahami. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Tadi kan kita sudah belajar tentang kepala, kita juga bisa mengontrol bagaimana pengaruh dari luar, kita mempertahankan supaya tidak terbuka kepala tangan kita. Nah, stimulus respon di sini ya misalnya kalau kebutuhan kita sama, nah itu teori responnya. Nah, untuk teori kontrolnya ternyata kebutuhan kita itu tidak sama, kita kebutuhannya berbeda-beda. Terus ada juga semua orang memiliki permasalahan yang sama, padahal enggak, setiap permasalahan orang itu selalu berbeda. Terus ada yang ini, orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya tadi setelah kita melakukan kepalan, ternyata kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, tapi hanya diri kita yang bisa mengontrol. Ya, terus ada model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau kita disiplin positif, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya paksaan, imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita yakini. Yang pertama yaitu ada profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu ada nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang di sini sikap muridnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. 9 pilar karakter Indonesia yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat, santun, dermawan, suka menolong, dan bergotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan,
rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 motivasi yang biasanya dilakukan oleh manusia. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik. Ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang keduanya motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, untuk yang nomor 2 ini seperti ini, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Nah, ini motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Untuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Yang ketiga, restitusi, di mana restitusi itu merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, biologis seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan rasa aman. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini bisa juga disebut dengan kebutuhan untuk diterima, di mana dalam kasih sayang dan rasa diterima ini adalah rasa disayang, diterima, dipedulikan, disukai, dihargai, dicintai, dan suka menjadi bagian dalam kelompok atau menjadi anggota kelompok. Berikutnya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini terdiri dari harga diri, prestasi, keinginan untuk dianggap, pemimpin, dan didengar. Yang berikutnya ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Mandiri, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan, yang terakhir, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Ini berat anak ya, biasanya mencari kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia berikutnya di sini ada tentang menutup, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita pelajari satu-satu. Nah, ini guru sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini dari nadanya tinggi, bahasa tubuh, matanya bisa melotot, itu termasuk sebagai penghukum. Dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Untuk membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nada suara biasanya agak memelas.
tulus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, kitanya agak lesu. Nah, itu dari pembuat rasa bersalah. Kalau kita sebagai teman, ini posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, di mana nada yang digunakannya itu ramah, akrab, layaknya kita sebagai seorang teman. Merapat pada murid, mata, dan kadang juga kita bisa tersenyum saat kita menjadi teman. Nah, sebagai pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Jadi kalau pemantau di sini mungkin bahasa tubuhnya itu nadanya bicaranya datar, tidak mencerminkan sahabat, tidak mencerminkan sebagai seorang pemukul atau pembuat rasa bersalah. Nah, yang terakhir yaitu sebagai manajer atau kontrol. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku yang mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini nadanya kalau misalnya kita sebagai manajer itu nadanya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, hampir sama ke yang seperti teman. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, contoh kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, di sini kalau misalnya kita sebagai penghukum, nah kita pasti akan coba kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu kita sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, nah sudah berapa kali bapak atau ibu memberitahu kamu selalu saya mengecewakan bapak ibu. Nah, kalau misalnya kita posisinya sebagai teman, nah kita marahi, ayo dong ikutin aturan sekolah, bantu ibu atau bapak guru ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi lagi ya. Nah, itu kalau kita posisinya sebagai teman. Untuk posisi sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, kamu ambil dulu sana dan jangan diulang lagi. Nah, itu kalau misalnya kita sebagai pemantau. Nah, untuk sebagai manajer ini pasti akan menanyakan apakah kamu tahu kesalahan kamu, bagaimana kamu menyelesaikannya. Nah, untuk di posisi manajer ini kita berusaha menjadi orang yang bijak, bisa menstabilkan perbuatan anak, melakukan validasi tindakan, sama melakukan keyakinan. Nah, posisi kontrol apakah aku? Nah, kalau saya kecewa sekali dengan kamu, nah ini pembuat rasa bersalah. Jadi kalau misalnya kita bertanya sama anak tentang ini, saya kecewa sekali dengan kamu, pasti anak itu akan merasa bersalah sekali. Nah, kamu selalu saja tidak pernah benar melakukannya. Nah, seolah-olah ini guru itu menghukum anak dengan menyalahkan perbuatan anak. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini posisi kontrol manajer, di mana manajer itu nanti akan mencari solusi. Kamu tidak akan dapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Ini pemantau karena sifatnya netral. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini kita posisinya sebagai teman. Nah, keyakinan kelas. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, keyakinan kelas menekankan pembelajaran dan pengembangan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang membantu siswa untuk tumbuh secara sosial dan emosional. Sementara peraturan kelas lebih fokus pada kontrol perilaku melalui peraturan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Dan yang ketiganya itu dibuat dalam bentuk kalimat positif, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sedikit supaya mudah diingat. Jadi kata-katanya itu kalau bisa jangan terlalu panjang. Jadi katanya sedikit, mudah diingat oleh anak. Disesuaikan dengan keadaan kelas supaya dapat diterapkan oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, setelah tadi kita udah keyakinan kelas, nah sekarang kita masuk ke restitusi. Di mana restitusi itu adalah proses menciptakan
kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, yaitu restitusi. Nah, tahapan dalam melaksanakan segitiga restitusi yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas. Nah, di sini kalau misalnya ada murid kita, mungkin kita pernah mengalami ada murid yang tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR. Nah, di sini kita bisa menstabilkan identitas mereka. Kita panggil, kita tanya alasannya seperti apa, kenapa bisa tidak mengerjakan tugas. Nah, untuk tahapan yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita tanyakan dalam memvalidasi itu, kita tanyakan kembali kepada anak, benar apa enggak kalau misalnya kalian itu tidak mengerjakan tugas. Nah, nanti kan anak pasti akan menjawab, oh iya bu, saya salah, tidak mengerjakan tugas. Nanti kan langsung kita bisa tanya juga, alasannya kenapa sampai tidak bisa mengerjakan tugas atau tidak bisa mengerjakan PR. Nanti anak juga jawabannya pasti bervariasi. Ibu, saya ketiduran. Atau misalnya di kelas pas waktu guru menerangkan, ada anak yang mengobrol dengan temannya, jadi pembelajaran tidak fokus gitu. Jadi anak pas waktu mau dikasih tugas untuk mengerjakan tugas itu mengalami kesulitan. Jadi anak tidak mengerjakan. Nah, untuk yang ketiganya yaitu tadi ada menstabilkan, menanyakan kembali keyakinan. Ya, tadi menanyakan kembali keyakinan. Nah, di dalam menanyakan keyakinan, kita bisa ini sebelum ini kan kita ada keyakinan kelas, keyakinan yang disepakati bersama antara guru dan siswa di kelas itu. Nah, kalau misalnya anak tidak mengerjakan tugas atau tidak mengerjakan PR, kita tanyakan keyakinan apa sih yang sudah dilanggar, gitu. Nah, mungkin bu, saya tidak disiplin. Padahal kemarin kesepakatan kelas itu harus disiplin. Terus ibu, saya kurang fokus. Nah, nanti setelah kita menanyakan alasan anak, nanti juga kita bisa mencarikan solusi untuk anak tersebut. Nah, itu untuk segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau mau bertanya, mungkin, atau ada yang mau saya mau ini merefleksikan pelajaran dari orang. Maaf nih. Yang mau saya tanyakan yang pertama itu tadi tuh masalah yang apa, anak itu dia punya prinsip gitu ya. Ya, nah itu gimana kalau kasusnya seperti ini bu, misalnya di satu kelas saya itu ada anak yang mengerjakan matematika, isinya tuh benar, tapi rumusnya salah. Nah, bagaimana itu cara menghadapinya atau cara menjelaskan ke anak bahwa ini salah, tapi memang betul si jawabannya itu betul gitu, rumusnya saja yang salah. Nah, seperti tadi Bu, untuk menanyakan ini dulu ya, menstabilkan identitas dulu. Nanti Ibu bisa melakukan yang pertama mungkin kita panggil dulu ya anaknya gitu. Terus kita jelaskan Bu, untuk rumusnya itu. Nah, kalau misalnya tentang rumus kubus misalnya, nanti rumus kubusnya apa kita jelaskan lagi. Kenapa ya? Kalau misalnya ini setelah nanti dijelaskan, kita beri pengertian. Nanti insya Allah kalau misalnya anak, kalau biasanya kalau belajar sendiri gitu kan, kalau di kelas terlalu bising, kalau secara mandiri mungkin anak akan bisa lebih fokus lagi. Nanti setelah ini tahapannya bisa diikuti ya, setelah melakukan menstabilkan identitas, terus nanti melakukan validasi tindakan. Sedangkan kan kalau misalnya untuk rumus-rumus kan itu emang udah baku. Nah, kalau misalnya ini nanti kita validasi kira-kira gitu ya, kalau rumusnya seperti ini sedangkan kamu seperti ini, kira-kira yang benar yang mana? Nah, itu kamu salah nggak gitu, nanti bisa, nanti kita yang terakhir itu menanyakan keyakinan lagi gitu ya, kira-kira kenapa sih kamu bisa salah sampai ke rumusnya gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bu. Mungkin ada tambahan lagi? Sudah jelas sekali. Ya, terima kasih sekali. Alhamdulillah akhirnya untuk diseminasi kegiatan penyebaran pemahaman tentang disiplin positif sudah selesai. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sebelum mulai
kegiatan pembelajaran, mari kita sama-sama membuat keyakinan kelas untuk kelas 4B. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas itu nanti yang akan disepakati dan diyakini oleh kelas 4B. Nah, untuk prosesnya atau tahap-tahapannya ini ada 5, dimana yang pertama itu nanti kita akan membuat 10 peraturan kelas. Apa aja sih? Nanti bisa kita sebutkan. Terus yang keduanya, dari 10 peraturan kelas kita akan membuat kalimat positifnya. Nanti kita bersama-sama. Setelah ini kita menentukan nilai kebajikan apa sih yang ada dalam kalimat positif yang di sini. Nah, setelah nilai kebajikan, kita juga akan membuat tabel Y sama tabel T. Nah, di mana untuk tabel T itu tampak seperti, berarti itu yang seharusnya kita lakukan. Kalau tidak seperti, berarti yang tidak boleh kita lakukan. Nah, untuk tabel Y-nya, di sini ada terdengar. Nah, apa yang terdengar, apa yang tidak terdengar. Nah, kalau yang ini yang terlihat seperti apa, ini berperilaku. Dan untuk yang terakhir nanti di sana ada tugas guru dan tugas siswa. Nah, kita mulai dulu ya untuk membuat 10 peraturan kelas. Coba kira-kira peraturan apa aja sih yang harus ada di kelas? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh. Satu-satu ya. Buang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem. Yang ketiga, tidak berisik. Terus, tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh membedakan. Terus apa lagi? Tidak boleh makan di kelas. Makan di kelas. Terus yang keenamnya, ini kita baru 5, kita mau ada 10. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Terus ada lagi? Tidak boleh main di kelas. Tidak boleh main di kelas. Terus boleh nggak kalau kita datang terlambat? Berarti boleh nggak dimasukkan ke sini? Boleh. Coba kalimatnya bagaimana ya? Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Yang ke-9. Apa lagi ya? Tadi tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh berantem, tidak berisik, tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh membuli, tidak boleh main di kelas, tidak boleh terlambat. Nah, ada 2 lagi. Coba siapa? Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Satu lagi. Apa? Ayo, bisa kira apa? Harus menaati peraturan. Harus menaati peraturan. Nah, semuanya setuju? Setuju. Coba kita baca dulu ya.
dari nomor 1 sampai nomor 10. 10 peraturan di kelas 4B. Coba yang pertama. Negatif. Kenapa Bu disebut kalimat negatif? Karena di depannya ada kata tidak. Nah sekarang mari kita bersama-sama merubah 10 peraturan menjadi 10 peraturan dengan menggunakan kalimat positif. Coba yang pertama, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya bagaimana? Coba ada yang buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalau untuk yang nomor 2, tidak boleh berantem. Berarti harus damai. Harus damai. Harus damai. Rukun juga boleh ya. Nah, kalau ini tidak berisik berarti harus tenang. Harus tenang. Nah, yang keempat, tidak boleh membeda-bedakan. Berarti kalimat positifnya harus saling menghargai. Harus menghargai. Yang kelima, tidak boleh makan di kelas. Jadi saat sedang belajar tidak boleh makan di kelas. Berarti makan saat istirahat. Makanlah saat istirahat. Untuk yang keenam, tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli itu berarti harus apa? Harus memaafkan. Harus boleh memaafkan ya. Sekarang yang nomor 7, tidak boleh main di kelas. Kalimat positifnya bagaimana? Jadi harus apa? Kalau tidak boleh main di kelas berarti harus main saat istirahat. Main saat istirahat. Yang kedelapan, tidak boleh terlambat. Berarti harus datang tepat waktu. Yang ke-9, tidak boleh mencontek. Berarti harus apa? Harus mengerjakan sendiri. Harus harus misalnya tidak boleh nyontek. Kalau nyontek itu percaya diri atau enggak? Kalau mencontek tidak. Berarti kita tidak boleh mencontek. Berarti harus percaya diri. Jujur juga boleh ya. Percaya diri dan jujur. Nah, yang terakhir yang nomor 10, harus menaati peraturan. Berarti kalau menaati peraturan kita termasuk anak yang bagaimana? Baik. Disiplin. Nah, tadi kita sudah membuat 10 peraturan kelas dan merubahnya menjadi kalimat positif. Yang pertama, tadi buanglah sampah pada tempatnya. Berarti kelas 4B sudah berjanji bahwa kalau misalnya
ketiga, belajarnya harus tenang, berarti tidak boleh berisik. Yang keempat, harus saling menghargai, tidak boleh membeda-bedakan. Terus, makanlah saat di jam istirahat. Di saat jam pelajaran kalian tidak boleh makan. Harus saling memaafkan. Terus main juga di saat jam istirahat. Berarti di kelas tidak boleh main. Kita juga harus datang tepat waktu, percaya diri dan jujur. Yang terakhir adalah disiplin. Nah, dari 10 kalimat positif ini ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita ketahui. Nah, yang pertama, kalau untuk buang sampah berkaitan dengan apa nilai kebajikannya? Kalau kita buang sampah pada tempatnya, berarti nilai kebajikannya tentang apa? Kebersihan, pinter. Kebersihan. Nah, kalau damai, nilai kebajikannya? Bukan. Kalau ini harus damai, berarti harus nilai kebajikannya saling menyayangi, pintar. Saling menyayangi. Nah, kalau ini harus tenang. Kalau tenang nilai kebajikannya apa? Tenang, tidak berisik, saling menghargai. Mungkin nomor 4 udah ada ya, saling menghargai, saling menghargai. Kalau makan saat jam istirahat, nilai kebajikannya apa? Disiplin. Nah, terus yang keenam, harus memaafkan. Kalau memaafkan berarti saling apa? Saling memaafkan. Ini kan udah harus memaafkan. Nah, nilai kebajikannya apa kalau kita saling bermaaf-maafan? Berarti kita saling menyayangi atau menghargai? Saling menyayangi. Nah, berarti udah ya, udah ada. Nah, terus datang tepat waktu. Berarti kita kalau misalnya tidak pernah terlambat, itu artinya kita siswa ya disiplin. Sudah ada disiplin. Terus kalau percaya diri dan jujur, nilai positifnya apa? Nilai kebajikannya? Ini aja ya. Nilai kebajikannya? Ini aja ya, kita masukkan ya. Kejujuran. Nah, yang terakhir ini ada disiplin, sudah ada. Nah, dari 10 kalimat positif kita mendapat nilai-nilai kebajikan, yaitu yang pertama nilai kebajikan tentang kebersihan, yang kedua saling menyayangi, yang ketiga saling menghargai, yang keempat disiplin, yang kelima kejujuran. Nah, setelah ini kita akan ke tabel T. Nah, coba kira-kira kalau kita sebagai siswa harus seperti apa sih? Kalau di kelas itu, kalau di kelas kita harus seperti apa? Belajar. Yang pertama belajar. Nah, berarti tidak sepertinya kebalikan dari ini. Berarti di sini tidak belajar. Ya, jadi yang pertama itu kita datang ke sekolah harus belajar, tidak boleh kalau misalnya kita di sekolah hanya main. Setelah itu tadi kita sudah mematuhi peraturan. Berarti di sini bisa dimasukkan apa? Kalau mematuhi peraturan? Disiplin. Kalau di sininya berarti tidak disiplin. Ada lagi nggak yang mau dimasukkan? Satu lagi ya, kita masukkan. Coba. Kalau di sini ada apa?
Ya. Nah, sekarang setelah dari tabel T kita ke tabel Y. Kalian pernah mendengar? Pernah melihat? Berperilaku? Pernah. Coba kalau kita suasana di kelas, yang terdengar apa, yang terlihat apa, yang berperilaku itu apa? Coba yang terdengar dulu. Berdoa, boleh baca doa ya. Baca doa. Terus ada lagi? Izin ke kamar mandi. Izin ke toilet. Nah, coba yang terlihatnya. Yang terlihatnya. Saling menghormati. Iya, pinter. Terus selain saling menghormati dan menghargai. Saling disiplin. Kalau perilaku di kelas kita harus apa tadi? Ya, senyum. Bertemu guru harus apa? Berarti saling sapa ya. Saling sapa. Dan masih banyak lagi. Kita cukupkan segini dulu aja. Nah, sekarang kita akan ke tugas guru dan tugas siswa. Coba ada yang bisa menyebutkan tugas guru itu apa aja ya? Membimbing, membimbing, mengajar, Dan mendidik. mendidik. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi nggak? Membimbing, mengajar, mendidik. Tugas ibu sebagai guru ada lagi? Mengajar membaca. Hmm? Belajar membaca. Belajar. Ibu harus belajar membaca. Ya. Ibu harus belajar. Tugas ibu ada lagi nggak selain membimbing, mengajar, dan mendidik? Ada? Ada lagi nggak? Nggak ada? Nah, coba sekarang sebutkan tugas kalian sebagai siswa. Belajar. Apa lagi? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Terus Mengajar membaca. ya, coba selain belajar mengerjakan tugas. Kalau ada peraturan berarti kita harus menaati peraturan. Kalau menaati peraturan siswanya aja apa sama ibu juga? Berarti di sini menaati peraturan. Di sini juga ibu tambahkan ya, menaati peraturan. Ada lagi? Menurut kalian ada lagi nggak tugas siswa selain belajar, mengerjakan tugas, menaati peraturan di sekolah? Tugas kalian mengerjakan PR. Ada lagi? Membaca buku pelajaran ya. Menulis buku. Nah, mungkin tugas ini tugas ibu sebagai guru. Tadi kalian sudah menyebutkan bahwa ibu itu harus membimbing. Yang kedua mengajar. Yang ketiga mendidik. Yang keempat menaati peraturan.
Dan tugas siswa yang pertama itu harus belajar. Yang kedua, Mengerjakan tugas. yang ketiga, Menaati peraturan. yang keempat, Mengerjakan PR. yang kelima, Membaca buku pelajaran. nah membaca buku pelajaran. Nah, alhamdulillah kita sepakati dulu ya. Sepakati dulu. Ini kalian udah sepakat dengan peraturan atau keyakinan di kelas kita? Sepakat? Nah, coba untuk kesepakatannya kalian yang udah bisa tanda tangan boleh tanda tangan, yang nggak bisa tuliskan nama kalian di sini. Nah, Bisa. nulis nama sendiri kecil-kecil di sini. Kalau ini udah penuh nanti kita ke sini. Bisa? Dimulai dari Agis. Boleh menuliskan nama ya dari sini. Tulis nama sebagai kesepakatan bahwa kita sudah membuat keyakinan ke kelas. Yuk, Bintang. Yuk, yang belum. Boleh, mau besar boleh. Masih sebenarnya yang belum. Masih ada ini 3 lagi yang maju yang belum. Sebagai bukti bahwa kita telah melakukan kesepakatan untuk meyakini keyakinan kelas kita. Warna-warni.
dibuat. Nah, Ibu berharap semua siswa kelas 4B mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibuat ini ya. Nah, kalau misalnya nanti ada yang melanggar, Ibu tinggal lihat aja, ini sudah ada yang tadi kalian menuliskan nama atau yang udah bisa tanda tangan sebagai bukti bahwa kalian sudah meyakini membuat keyakinan kelas untuk kelas 4D ya. Ini sebagai bukti. Jadi kalau misalnya nanti ada yang melanggar, nanti akan dapat kalau ada yang melanggar ya mungkin nanti ada pemarahan. Ya, terima kasih atas waktunya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak Tanda tangan yang nggak bisa, tuliskan nama kalian di sini. Nah, nulis nama sendiri kecil-kecil di sini. Kalau ini udah penuh, nanti kita ke sini. Bisa? Dimulai dari Agis. Boleh menuliskan nama ya dari sini. Tulis nama sebagai kesepakatan bahwa kita sudah membuat keyakinan kelas.
ini membuat keyakinan kelas untuk kelas 4D ya. Ini sebagai bukti, jadi kalau misalnya nanti ada yang melanggar, nanti akan dapat apa, kalau ada yang melanggar ya mungkin nanti ada pemarahan ya. Terima kasih atas waktunya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.